Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wahyu Maulana Putri dengan NIM 1810221023 dari Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Analisis Tokoh Utama dalam Novel Catatan Juang karya Firsa Besari menggunakan kajian Psikologi Sastra Behaviorisme. Tujuan dari judul tersebut agar kita mengetahui psikologi sastra behaviorisme yang ada di dalam novel Catatan Juang karya Firsa Besari. Dan selanjutnya ada pengertian psikologi sastra, yaitu sebuah ilmu pembelajaran mengenai aspek kejiwaan pada tokoh yang berada di dalam karya sastra. Karya sastra memiliki unsur karakteristik di dalamnya, seperti kegiatan spiritual, emosional, dan mental tokoh fiksi. Kepribadian dalam sastra, yaitu menganalisis mengenai tingkah laku pada tokoh yang ada di dalam karya sastra. Tingkah laku ini mencakup beberapa aspek, batasan kepribadian seperti karakteristik, watak, dan hal-hal yang menjadi kebiasaan seseorang. Psikologi kepribadian dapat dianalisis melalui kajian psikologi sastra lainnya. Salah satunya yaitu psikologi behaviorisme. Menurut Ahmadi 2015 halaman 31 mengatakan bahwa hal yang berpengaruh pada behaviorisme adalah pembelajaran pada lingkungan. Tingkah laku biasanya didapatkan dari stimulus yang ada pada lingkungan sekitarnya. Stimulus biasanya berbentuk dari rangsangan yang terjadi pada diri manusia. Bila hal itu terjadi, hal ini membentuk hasil dari stimulus tersebut menjadi sebuah respon. Respon merupakan jawaban diri setelah mendapatkan stimulus. Bila diri seseorang mendapatkan stimulus terus-menerus, maka respon akan mengalami penguatan. Dalam novel Catatan Juang ini mendeskripsikan tentang kehidupan dari tokoh utama yang mengalami berbagai masalah dari pekerjaan dan keluarganya. Tokoh utama ini yang bernama Suar. Di sini saya menggunakan 3 konsep. Yang pertama, stimulus, respon, dan akibat atau perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh tokoh utama. Nah, di sini menggunakan novel tersebut untuk ditemukan tokoh jiwa Suar yang mengalami aspek psikologi sastra dengan cara proses belajar yang telah didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Dalam penelitian menggunakan 3 masalah. Yang pertama, bagaimana stimulus pada tokoh dalam novel Catatan Juang karya Firsa Besari. Yang kedua, bagaimana respon pada tokoh utama dalam novel Catatan Juang karya Firsa Besari. Yang ketiga, bagaimana akibat perilaku pada tokoh utama dalam Catatan Juang karya Firsa Besari. Dan selanjutnya, tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mendeskripsikan stimulus pada tokoh utama dalam novel Catatan Juang karya Firsa Besari. Yang kedua, untuk mendeskripsikan respon pada tokoh utama dalam novel Catatan Juang karya Firsa Besari. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan akibat perilaku pada tokoh utama dalam novel Catatan Juang karya Firsa Besari. Di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada 4. Yang pertama, menyiapkan lembar pengumpulan data. Yang kedua, menyeleksi data yang diperoleh. Yang ketiga, memberi deskripsi pada data yang didapat. Yang keempat, menarik kesimpulan yang telah diperoleh. Untuk selanjutnya, ada sumber data. Dalam novel Catatan Juang karya Firsa Besari merupakan cetakan pertama berkategori fiksi Indonesia yang diterbitkan oleh Media Kita pada tahun 2017 di Jakarta. Jumlah halaman sebanyak 303 halaman. Sampul muka berwarna merah dengan judul dan nama pengarang berwarna hitam tebal. Selanjutnya ada data penelitian. Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Data dalam penelitian ini berupa kalimat dan dialog yang menggambarkan tingkah laku tokoh utama dalam novel Catatan Juang karya Firsa Besari yang meliputi stimulus, respon, dan akibat. Selanjutnya, analisis data kualitatif. Analisis data merupakan sebuah data yang sudah dikumpulkan. Proses data ini ada 3 langkah. Yang pertama, sebelum memasuki lapangan, ada beberapa tahapan untuk mempersiapkan sebelum memasuki lapangan, yaitu menentukan fokus masalah,
merumuskan butir pertanyaan, menentukan pustaka. Yang kedua, proses pengumpulan data. Untuk menentukan data dan sumber data, menentukan teknik pengumpulan data, membuat instrumen pendukung, dan menghimpun data. Yang ketiga, setelah pengumpulan data berguna untuk mengumpulkan informasi agar bisa dijawabkan permasalahan. Dalam penelitian kualitatif menggunakan reduksi, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Pengumpulan data pada kualitatif seperti observasi dan wawancara adalah tahapan pertama. Data wawancara harus ditranskripsi dan jadi data tekstual. Lalu data tekstual dan observasi dianalisis. Dengan kerangka konsep dan berpikir dalam data kualitatif ini bisa dirubah dan bisa dikerjakan secara waktu yang bersamaan. Dalam kebenaran pada kualitatif adalah kebenaran data empiris atau realitas. Teknik dalam analisis data kualitatif di sini ada 3. Yang pertama, mengetahui data yang dibutuhkan. Yang kedua, menentukan cara tempat data tersebut. Yang ketiga, merencanakan teknik pengumpulan data di lapangan. Tahap pengumpulan yakni transkripsi data, familiar data, dan membuat kode. Untuk cara menganalisis data kita di laptop, kita bisa menggunakan atlas.ta. Atlas.ta ini adalah salah satu software untuk menganalisis data kualitatif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.